Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati, saya pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan satu topik terkait dengan permasalahan yang sedang kontekstual terkait dengan ibadah haji dan umroh di tengah ancaman wabah virus yang cukup mematikan, sangat berbahaya. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya kita berhaji atau melaksanakan umroh di tengah masa-masa sulit seperti ini. Haruskah kita tetap berhaji? Haruskah tetap kita ngotot melaksanakan umroh di tengah ancaman wabah penyakit yang sangat berbahaya? Sebagaimana yang kita tahu, di media massa hari ini kita ketahui sampai hari ini lebih di 110 negara virus ini telah menjangkiti sekitar 110.000 orang di lebih dari 100 negara. Di Indonesia sendiri sudah lebih dari 19 orang terjangkit positif dan puluhan yang lain masih menjadi terduga. Dan pada tanggal 27 Februari yang lalu, pemerintah Saudi secara tiba-tiba dan cukup mengagetkan sebenarnya menghentikan untuk sementara kegiatan umroh bagi seluruh jamaah umroh dari seluruh negara, termasuk Indonesia, untuk waktu yang tidak ditentukan. Artinya masih sementara, tapi kita tidak pernah tahu. Tapi saya kira pemerintah Arab Saudi sudah membuat satu keputusan yang berdasarkan banyak pertimbangan, termasuk misalnya di Timur Tengah sendiri kasus merebaknya virus corona atau COVID-19 ini sudah mewabah di banyak negara dan ratusan orang sudah terkena, di mana negara yang besar seperti Iran itu malah muncul menjadi negara di luar Cina termasuk yang paling tinggi menelan korban. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita pahami bersama, harus kita cermati bersama, sehingga dalam perspektif ini meskipun saya akan berbicara tentang haji dan umroh, tapi perspektifnya mungkin lebih kepada perspektif agama dan masalah kebijakan. Jadi bagaimana seharusnya kita menyikapi masalah ini? Haruskah kita tetap berhaji di tengah ancaman virus atau wabah yang sangat berbahaya? Saya ingin mengatakan bahwa pertama, tentu saja untuk masalah ini sepenuhnya kita serahkan kepada pemerintah. Otoritas tertinggi, pertama otoritas tertinggi di Arab Saudi sendiri dan kedua di Indonesia. Namun sebagai seorang peneliti di bidang haji dan umroh yang telah mencermati beberapa hal terkait haji dan umroh dan juga literatur mengenai haji dan umroh, sejarahnya dan seterusnya, saya melihat bahwa apa yang terjadi hari ini, apa yang kita saksikan hari ini mungkin bukan hal yang biasa. Ini adalah hal yang tidak biasa, tetapi juga pada saat yang sama bukanlah hal yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena menurut beberapa literatur, kasus penghentian haji atau tertundanya haji, terganggunya haji, musim haji, dalam kilasan sejarah itu telah terjadi puluhan kali, setidaknya ada 40 kali. Misalnya yang paling awal itu pada tahun 930 Masehi, tidak lama setelah Nabi wafat.
pada masa awal-awal berdirinya kerajaan Islam sudah muncul konflik kan antara yang satu berdomisili kekuasaannya di Bani Umayyah, yang satu lagi di Makkah dan Madinah. Dua kepemimpinan ini, yang satu Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan satu lagi Abdullah bin Zubair di Makkah dan Madinah, ini berbeda pendapat dan juga adu gengsi soal kepemimpinan di dalam umat Islam, sehingga salah satu akibatnya adalah bahwa pada masa-masa tertentu haji menjadi terganggu karena munculnya konflik-konflik seperti ini. Bahkan ada literatur yang mengatakan bahwa Abdul Malik bin Marwan telah membuat satu tempat di mana itu dijadikan sebagai saingan kota Mekah, dan umat Islam dianjurkan untuk tidak pergi ke Mekah, melainkan pergi ke tempat ini untuk melakukan ziarah dan seterusnya. Jadi ini sejak awal mula sudah terjadi seperti ini. Kemudian ada kasus pencurian Hajar Aswad, itu pernah terjadi juga. Tapi ketika haji menjadi sebuah fenomena global karena umat Islam sudah ada di mana-mana dan ekspansi Islam sudah terjadi ke berbagai wilayah, ke Cina, ke Afrika Utara, ke Eropa, ke Asia Selatan, bahkan sampai Asia Tenggara, maka haji menjadi fenomena global. Dan pada masa di mana terjadi banyak wabah penyakit epidemik, lagi-lagi haji menjadi sebuah tempat yang sangat berbahaya. Jadi misalnya wabah kolera pada tahun 1864, pada tahun 1892-93, terjadi wabah penyakit tipes juga. Pada waktu itu belum langsung ada vaksinnya ya. Ini juga menimbulkan banyak korban. Bahkan pernah ada yang mencatat lebih dari 200.000 jamaah haji wafat pada tahun-tahun itu, dan puluhan ribu pada masa terjadi wabah kolera pada dekade-dekade berikutnya, dan juga pada waktu wabah penyakit tipes. Belakangan sebelum terjadinya kasus virus corona ini, kita juga pernah mendengar jamaah haji kan harus memiliki vaksin meningitis orang Indonesia bilang ya kan, sampai sekarang masih berlaku. Nah ini juga bukan hal yang bikin-bikinan, karena memang pada tahun 80-an wabah penyakit menular tertentu masuk ke berbagai wilayah, termasuk ke wilayah Hijaz, wilayah Arab Saudi, dan di mana meningitis ini salah satu virus yang sangat berbahaya karena dia bisa menular, oleh karenanya harus divaksinasi. Nah, tapi memang tidak dihentikan gitu ya. Kemudian pada tahun 2013 juga SARS, kemudian MERS itu juga pernah heboh ya. Kita juga jamaah haji, jamaah umroh juga harus waspada untuk tidak terjangkit penyakit ini. Nah, oleh karenanya saya ingin menggarisbawahi bahwa dalam lintasan sejarah, peristiwa penangguhan, penghentian atau terganggunya musim haji atau dalam hal ini juga umroh, ini bukan hal yang luar biasa. Tapi kita harus diminta tetap waspada dan tidak usah panik gitu. Kita berdoa mudah-mudahan cepat tertanggulangi, teratasi, karena pada intinya ada beberapa faktor yang saya sebut mungkin 3 faktor. Pertama adalah faktor keamanan, 2 faktor kesehatan, 3 adalah faktor politik yang bisa saja menjadi gangguan terhadap penghentian atau penangguhan sementara ibadah haji ini. Jadi beberapa waktu yang lalu viral tuh foto Mekah, kok katanya nggak ada yang tawaf nih, sepi ya kan. Padahal kejadiannya sebetulnya hanya 1 jam setelah sholat isya sampai 1 jam menjelang sholat subuh dihentikan dulu untuk disterilkan ya kan. Tidak selamanya. Sekarang sebetulnya udah kegiatan berjalan normal kembali bagi yang diizinkan untuk melakukan itu. Nah, oleh karena itu saya
ingin sekali lagi mengatakan, haruskah tetap berhaji di tengah mewabahnya penyakit yang berbahaya? Menurut saya kita kembalikan kepada konsep istitoah di dalam ajaran agama kita sendiri. Fatwa banyak mengatakan bahwa selagi ada hambatan, ada halangan di mana jamaah haji itu akan terkendala karena masalah keamanan, masalah kesehatan, dan juga masalah fisik, termasuk finansial, maka hajinya bisa jadi tidak wajib. Silahkan dikaji dan ditanyakan kepada para ulama ahli dalam bidang hukum, fikih haji, manasik haji, di mana dalam berbagai mazhab itu disebutkan masing-masing ada alasannya. Tapi semua kira-kira kembali kepada konsep istitoahnya itu tadi. Jadi tidak terlalu memaksakan diri untuk menghindarkan diri dari bahaya atau ancaman yang lebih besar, itu akan tetap menjadi sifat yang lebih cermat dan bijak bagi kita semua, daripada kita memaksakan diri untuk pergi haji atau pergi umroh, pulang-pulang kita sakit dan malah membawa sesuatu yang membahayakan bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi masyarakat kita. Oleh karenanya saya ingin mengatakan bahwa dari segi keamanan dan kesehatan ini menjadi hal yang harus diwaspadai, ya, masalah virus corona atau COVID-19 ini. Juga hal yang lain yang saya ingin contohkan selain keamanan dan kesehatan, masalah politik. Nah, ini masalah politik nih. Hal yang paling dekat dengan ingatan kita adalah bahwa beberapa pemerintah di dunia Islam pernah memboikot, tidak mengirimkan jamaah hajinya loh. Iya kan? Yaitu Iran pernah tahun 80-an. Demikian juga Libya, Muammar Gaddafi sangat berani mengambil satu langkah politik karena ketidaksetujuannya dengan beberapa kebijakan Saudi. Nah, dan bahkan dua negara ini berusaha mempromosikan satu gagasan bahwa mengapa kota Mekah dan Madinah ini tidak dikelola saja oleh dunia Islam internasional, bukan oleh Arab Saudi gitu. Ini tentu saja masalah lain dan topik lain yang kita bisa bahas di kemudian hari ya. Tapi intinya adalah masalah politik bisa juga menjadi gangguan untuk masalah haji. Dan dalam konteks Indonesia, kalau kita lihat dalam catatan kolonial Belanda, zaman Hindia Belanda, pernah ada masa-masa di mana di situ, loh, kok ini ada kosong. Tahun 1914, tahun 1915 itu tidak ada catatan jamaah haji dari Hindia Belanda. Nah, menurut beberapa penjelasan, ini diakibatkan oleh terjadinya perang dunia yang juga berakibat kepada tidak adanya keamanan, jaminan keamanan bagi lintasan kapal pengangkut jamaah haji yang waktu itu masih banyak difasilitasi oleh kapal-kapal Eropa, Inggris ataupun Belanda. Dan pada tahun 40-an, tahun 42 sampai 45 di mana itu adalah masa-masa yang sangat genting di Indonesia. Kemudian tahun 45 sampai tahun 49 juga terjadi masa-masa genting pasca Indonesia memproklamirkan diri. Belanda kan pernah ingin masuk lagi tuh ke Indonesia. Ini juga masa-masa yang sangat genting. Pernah muncul satu fatwa bahwa berhaji pada masa ini adalah haram, meskipun tidak diikuti oleh semua umat Islam di Indonesia tentu saja, oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang waktu itu memfatwakan fatwa melawan Belanda ya waktu itu. Dia mengatakan bahwa ancaman boikot haji seperti ini perlu dilakukan karena pertama situasi juga tidak memungkinkan di Indonesia karena memang kekacauan karena masalah politik. Yang kedua juga karena tidak adanya jaminan keamanan menggunakan kapal yang disediakan oleh kepemimpinan politik yang bukan Islam gitu, orang-orang kafir, kira-kira demikian. Waktu itu Hasyim Asy'ari sempat menggunakan alasan atau hujah seperti itu. Kita boleh tidak sependapat dengan pendapat seperti ini, pandangan seperti ini, tapi itu pernah terjadi. Dan bahkan
kalau kita lihat di dalam kitab-kitab klasik juga pernah ada di mana fatwa-fatwa yang mengatakan bahwa pada masa-masa di mana kekacauan politik terjadi di suatu negara yang mengakibatkan keamanan kita terganggu untuk melaksanakan ibadah haji, maka ibadah hajinya, kewajiban hajinya gugur. Nah ini saya ingin menjelaskan beberapa hal ini karena kita kan kadang-kadang seringkali didorong oleh keinginan yang sangat luar biasa sebetulnya, sangat luhur, sangat tinggi di kalangan umat kita, bahwa pengen sekali berhaji, sudah nabung belasan tahun, puluhan tahun, pengen ibadah umroh gitu ya, tapi terkendala oleh beberapa hal. Nah saya ingin menyampaikan bahwa di tengah suasana yang memprihatinkan ini, mungkin kita perlu melakukan refleksi, perlu melakukan pendalaman, perlu melakukan penelusuran kepada sejarah itu sendiri, di mana pernah ya pada masa lalu seperti ini, berarti mungkin sejarah sepertinya berulang kembali gitu. Hal-hal yang buruk yang sebenarnya sangat kita tidak inginkan kejadian juga pada masa ini gitu. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi semacam bahan renungan bagi kita semua untuk tidak gegabah dalam mengambil satu keputusan, baik itu individual, kelompok, ataupun secara bersama-sama, secara kolektif, dan kita berikan wewenang sepenuhnya kepada pihak otoritas, baik di dalam negeri ataupun di luar, dalam hal ini pemerintah Arab Saudi. Mari kita dukung untuk segera mengambil satu kesimpulan bahwa bagaimana kita harusnya. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama ditemukan vaksin yang bisa memberikan obat, setidaknya untuk sementara bisa menghentikan wabah ini, dan ke depan bisa betul-betul menghentikan dari penyebaran yang lebih berbahaya lagi, virus corona atau COVID-19 ini. Sehingga dengan demikian kita bisa tetap melanjutkan perjalanan ibadah haji bagi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, kolega-kolega kita, saudara-saudara kita jamaah haji dan jamaah umroh dari Indonesia. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Barangkali kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan oleh teman-teman, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya tentang ibadah haji dan umroh dalam keadaan virus COVID-19 yang sedang melanda global saat sekarang ini. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Katakanlah misalnya virus corona ini masih berlanjut sampai musim haji tahun ini datang gitu, dan pemerintah Saudi masih melanjutkan kebijakan mereka untuk tidak melaksanakan ibadah haji tahun ini bagi warga negara di luar Arab Saudi. Nah, kira-kira bagaimana dampak sosialnya bagi masyarakat, dan langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Karena mengingat selama ini dengan keadaan normal saja itu waktu tunggu untuk ibadah haji itu sudah cukup lama gitu. Nah, bagaimana kalau ini ditutup kemudian akan menambah dampak yang lebih besar lagi bagi masyarakat. Nah, apa kira-kira kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menangkal hal ini? Terima kasih, Pak. Baik. Karena yang terhormat, saya ingin menanyakan perihal maslahah dan mafsadahnya nih apabila haji ataupun umroh ditunda ya. Kalau tadi Kang Ade sudah menanyakan tentang dampak sosial, sekarang ini dampaknya dari sisi pendekatan maslahah atau mafsadahnya. Apakah sebaiknya dengan adanya virus corona ini, fatwa MUI menyatakan bahwa melarang jamaah haji kita untuk berangkat ke Mekah dan Madinah gitu, atau sebaiknya dengan unsur maslahah lebih bagus gitu, kita berprangsa pada Allah nih pada selamat semua nih nanti haji ataupun umroh gitu. Kira-kira menurut Kang Dadi bagaimana nih dalam pendekatan maslahah maupun mafsadah untuk masalah haji maupun umroh nanti yang akan dilaksanakan 2020? Makasih Kang. Ya, terima kasih pertanyaannya.
Mas Adep, terkait dampak tadi ya. Gimana jika seandainya penghentian jamaah umroh yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi karena adanya ancaman virus corona ini berlanjut sampai ke musim haji. Ini yang kita awal-awal tadi bicarakan, tapi saya belum sampai berbicara soal dampak soalnya. Yang memang yang kita bisa lakukan mungkin hanya memprediksi ya, prediksi daripada dampak. Sekarang gini, dampak kalau disebutkan dampak sosial tadi, apa yang disebut dengan sosial itu kan adalah kehidupan sehari-hari, ya kan? Ya, apa yang kita lihat. Menurut catatan para penyelenggara umroh yang ada di Indonesia, pada musim umroh biasa itu sekitar 3.000 orang jamaah umroh dari Indonesia terbang ke Arab Saudi setiap hari. Setiap hari. Kalau 1 bulan ya itu bisa 90.000 ya, 90.000. Pada masa peak seasonnya nanti di bulan Ramadan, di mana orang berduyun-duyun tuh pergi umroh, itu bisa 4.000 orang per hari. Artinya bisa di atas 100.000 orang. Nah, kalau dari segi ekonomi saja, perputaran uang di dalam industri umroh ini, kita bisa lihat bahwa katakan 1 orang umroh itu 20 juta. Memang ada sih yang lebih murah sedikit atau banyaknya lebih mahal sebetulnya dari 20, karena itu angka minimal yang ditetapkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Itu kan berarti hampir 2 triliun per bulan. Iya, per bulan. Yang bergulir dari Indonesia saja. Dari Indonesia saja. Jadi kalau sekarang udah hari keberapa nih? Udah minggu keberapa dihentikannya umroh? Anda bisa hitung sendiri berapa uang yang gagal berputar. Dan itu pasti akan berdampak. Karena apa? Karena biasanya untuk perjalanan yang jauh seperti umroh ini atau nanti haji, itu kan tiket sudah harus dibayar di muka, hotel sudah di booking, ya kan? Untuk catering harus dibayar lebih awal. Jadi ini masalah yang agak rumit sebenarnya. Dan itu berdampak banyak sekali. Dan saya kadang-kadang kalau udah melihat begini, kasihan jamaahnya. Udah mah mereka jadwal umrohnya terganggu, ya kan? Ya. Bisa jadi nanti ke depannya kalau tidak ditangani secara serius, tiketnya hilang, uang hotelnya udah dibayarkan lepas, uang makannya udah nggak bisa digantikan lagi. Ini yang harus betul-betul dicermati oleh pemerintah dan hal ini juga oleh para stakeholders umroh itu sendiri. Nah, sekarang masuk ke dalam tahap haji ya. Saya kira pemerintah Arab Saudi akan sangat berhati-hati soal ini. Dan saya harapkan demikian. Sebetulnya waktu penentuan kemarin juga harusnya menurut saya ada baiknya pemerintah Arab Saudi itu ya memanggil setidaknya negara-negara yang paling besar lah mengirimkan jamaah umrohnya ini kan, Indonesia, Turki, Iran, Pakistan, India dan seterusnya. Itu banyak sekali, misalnya Malaysia dan seterusnya. Mereka penting untuk didengar suaranya seperti apa. Dan keputusan ini penting juga bukan hanya untuk pemerintah Arab Saudinya sendiri, tapi masyarakat Arab Saudinya sendiri. Bagaimana perputaran ekonomi yang ada di sekitar haji dan umroh ini menjerit kalau misalnya dihentikan, ya kan. Oleh karenanya pasti ini perlu mendapatkan satu kejelasan karena dampaknya akan sangat besar. Kalau misalnya haji dalam satu musim itu antara 2,5 sampai 3 juta orang per musim haji, ya, di mana biaya yang dikeluarkan oleh setiap orang ya dari berbagai negara untuk akomodasi, untuk konsumsi macam-macam selama beberapa minggu, selama beberapa bulan di sana. Ini angka yang sangat besar dan semua itu biasanya sudah disiapkan jauh-jauh hari. Ini adalah sebuah perputaran ekonomi yang sangat luar biasa, sebuah perilaku keagamaan yang berimplikasi terhadap masalah sosial, politik,
ekonomi, budaya, dan seterusnya yang sangat besar, dampaknya sangat besar. Jadi saya belum membayangkan akan seperti apa, karena ini dalam sejarah modern mungkin baru pertama kali ini dalam ingatan kita lah ya, haji harus dihentikan akibat adanya ancaman seperti ini gitu. Tapi ini kita masih ada waktu, masih sekitar 2,5 bulan, 3 bulan ke depan sampai pada musim haji ya. Mudah-mudahan sih ada kesepakatan bersama nih dari otoritas Arab Saudi lewat mungkin dukungan negara-negara OKI misalnya, di mana Indonesia salah satu perwakilannya, sehingga mendapatkan jawaban yang lebih memastikan, yang lebih menenangkan di tengah-tengah umat, dan bagaimana pemerintah harus bertindak terhadap hal ini, sehingga dengan itu tidak ada pihak yang secara gegabah, entah itu karena misalnya memaksakan untuk melarang atau memaksakan ingin pergi. Nah ini sama-sama menurut saya sama-sama kurang bijak dalam hal ini. Yang itu kemudian membawa saya kepada jawaban yang berikutnya, kepada pertanyaan dari Pak Kama terkait tadi kira-kira dampak dari aspek kemaslahatannya gitu kan. Ini membawa kemaslahatan atau mafsadah gitu, kira-kira gitu ya tadi, dan bagaimana yang harus dilakukan, apakah ada otoritas di Indonesia seperti MUI harus mengeluarkan fatwa seperti apa. Nah ini sebetulnya sedikit berada di luar keahlian saya dalam hal ini, tapi kalau dalam literatur keagamaan kan ada satu hal yang sangat umum seringkali disampaikan oleh para kiai, para ustadz, para profesor, guru-guru kita ya, dalam qawaidul fikih, bahwa menghindarkan diri dari kerusakan itu harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi secara qawaidul fikih disebutkan bahwa menghindarkan diri dari kebahayaan, keburukan, apalagi ini adalah yang udah di depan mata dan juga terbukti bahaya banget gitu ya, harus dipertimbangkan masak-masak, harus lebih dipertimbangkan, lebih didahulukan ketimbang kemaslahatan atau rasa nyaman, rasa bahagia, rasa senang yang biasa didapatkan orang dengan melakukan ibadah haji ini. Nah, dengan demikian menurut saya harus betul-betul muncul satu pemikiran, analisis, satu kesepakatan, kalau dalam bahasa ulamanya fatwa atau apa, dari otoritas tertinggi di Indonesia dan juga mungkin global nanti, yang harus kita ikuti bersama. Ini bagaimana kita menyikapi masalah ini. Saya sejauh ini sama sekali belum bisa memprediksi akan seperti apa nih, karena sampai hari ini saja tadi sudah disampaikan 110 negara sudah berjangkit ini virus ini, lebih dari 110.000 orang terkena positif virus ini. Di Indonesia saja sudah 19 orang, beberapa hari lalu masih ada 4 orang ya, sekarang udah 19 orang. Nah ini ancamannya real, nyata, jadi betul-betul perlu pertimbangan yang matang, bukan hanya dari segi agama, giroh keagamaan, tapi juga dari alasan kesehatan, keamanan, dan juga ujung-ujungnya kemaslahatan kemanusiaan itu sendiri. Saya kira itu, Pak Kama dan Mas Adep dan kawan-kawan kita semua. Barangkali waktunya juga sudah habis ya untuk kesempatan kita kali ini berdiskusi masalah haji dan umroh. Mudah-mudahan kita harapkan dari apa yang kita diskusikan hari ini bisa melahirkan satu sikap di mana kita tidak perlu panik, kita tidak perlu takut, karena kita manusia selalu berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, tapi juga tetap waspada dalam menyikapi hal ini sehingga kita bisa aman dan kemaslahatannya tetap
kita dapatkan. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.